Jadi di sini nanti ada kedengaran kayak suara ini jangkrik ya di sini. Krik gitu. Nah, kita cek dulu kondisinya di sini hangat-hangat aja di sini. Satu panas ya. Tapi satu hangat-hangat aja ini. Oke. Coba kita kasih lampu. Nah, inverternya berhasil teman-teman. Aduh, inverternya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar di channel Fajar Labs. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat tutorial bagaimana caranya membuat inverter dengan menggunakan Arduino Uno. Tentunya ini adalah inverter untuk step up dari 12 volt DC ke 220 volt AC. Dimana nanti simulasinya menggunakan beban lampu 220 volt ya, jadi lampu rumah seperti biasa. Jadi dari Arduino ini yang tugasnya sebagai pembangkit signalnya untuk pembangkit signal flip-flopnya begitu, dan nantinya akan dikuatkan oleh komponen ini berupa komponen transistor BC547 sebanyak 4 buah, MOSFET IRF540 sebanyak 2 buah, resistor 1K 2 buah, resistor 10K 4 buah, dan juga kapasitor AC 1000 NF 400 volt sebanyak 4 buah. Dan juga saya menggunakan trafo 3 ampere tipenya CT. CT itu tengahnya begini, ada tulisan CT. Jadi kanan kiri itu 12 volt, CT 12 volt. Jadi yang dipakai untuk inverter kali ini menggunakan yang 12 volt saja ya. Dan juga outputnya 220 volt AC yang nantinya ini akan disambungkan ke beban berupa lampu 220 volt begitu ya. Dan juga PCB bolong-bolong yang nantinya ini komponen yang bakal dipasang di sini dan disolder sesuai skematiknya. Jadi teman-teman jika ingin melihat skematiknya seperti ini, jadi teman-teman lihat seperti itu skematiknya dari Arduino, langsung ke penguat flip-flopnya begitu. Selanjutnya masuk ke trafo. Nah, outputnya langsung nanti ke bohlam begitu, dan nanti kita coba periksa signalnya seperti bagaimana sinusnya begitu ya. Kita coba cek bareng-bareng, oke? Pertama-tama kita pasang dulu komponennya sesuai dengan skematiknya. Kita singkirkan terlebih dahulu peralatannya ini supaya agak lebih luas untuk soldernya nanti. Nah, pertama-tama kita pasang untuk transistornya BC547. BC547 ini kakinya BCE. Oke, oh maaf. Kakinya CBE, kolektor basis emitor ya. Di sini. Jadi kita jangan kebalik. Posisinya ada di depan begini, ada tulisannya, terus dibaca kolektor basis emitor atau CBE. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Sini kita tempel-tempelin dulu aja. Yang penting nempel dulu aja.
solder dulu.
Nah, sip. Oke, penguatnya udah dipasang semuanya. Seperti ini teman-teman. Nanti yang tengahnya nanti kita masukkan tegangan plus. Jadi kita nggak langsung tegangan terlebih dahulu, tapi melainkan kita nyalakan Arduino-nya terlebih dahulu. Setelah ini sudah nyala, nanti kita coba tes. Baru kita terakhir menyambungkan ini ke kutub negatifnya atau yang tegangan plusnya ya, yang tegangan plus DC 12 volt. Oke. Nah, tinggal ini Arduino-nya ya. Bentar, saya coba ambil kabelnya dulu. Oke, teman-teman, selanjutnya untuk proses upload scriptnya ke Arduino Uno-nya ya. Sebelumnya saya ganti modulnya karena saya lupa kalau modul itu rusak, jadi saya ganti dengan modul yang baru. Oke, saya nggak menjelaskan detail alur scriptnya, tapi langsung saja teman-teman pakai atau download langsung di kolom description, karena outputnya kan langsung untuk pure sine wave ya, begitu. Jadi teman-teman langsung saja gunakan, langsung download aja. Terus pin yang dipakai adalah pin 9 dan 10, yaitu pin 9 dan 10 ini ya, pinnya 9 dan 10 ini. Oke. Selanjutnya kita coba colokkan ke ini USB downloadernya. Oke, sip. Kita coba upload dulu scriptnya. Ini kondisi nyala ya, ini hijau. Kita tunggu bentar, saya coba upload scriptnya. Sip, sudah selesai. Selanjutnya kita coba cek terlebih dahulu menggunakan osiloskop mini ya teman-teman. Ini coba saya pinggirin dulu. Oke, ini saya menggunakan DSO 138. Ini. Kelihatan nggak teman-teman? Oke, ini ya, ini gelombang kayak air ini. Koplingnya posisi di DC, sensornya di 1 volt, perkaliannya kali 2 aja ya, jadi nggak terlalu rendah dan nggak terlalu tinggi, di tengah-tengah di 2 kali 2. Oke, jadi per barnya ini nanti ini 2 begitu ya, per kotaknya ini. Oke, kita coba dulu. Kita tempelkan probe-nya dulu. Oh iya, lupa kalau ini harus pakai ini dulu biar lebih gampang. Pin 9 sama 10 ya. Oke. Sip. Selanjutnya ini taruh di ground dulu atau di minusnya nih. Tempelin sini aja. Gitu. Kita coba. Sip. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini frekuensinya itu melengkung ya, tapi di gambarnya itu begini, melengkung begini. Teman-teman kalau lihat, melengkung ya, ini. Seperti ini, guys. Oke. Ini posisinya di koplingnya DC, terus sensornya di 1, terus di kali 2 di sini. Oke, per kali 2 ya. Oke. Sip, hasilnya seperti ini, melengkung seperti ini. Kita coba infonya. Ini. Vmax-nya 5.39 karena Arduino sendiri ini outputnya pasti 5 ya. Dari 0 sampai 5. Oke. Duty-nya 31,8. Ini frekuensinya tinggi sekali ini sebenarnya. Hertz ya. Maaf, kirain kilohertz, ini hertz. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita coba perkecil lagi. Ya, maaf. Nah, 50.000 hertz gitu ya.
30 ya, 30-an ya, 33% dirty cycle-nya. Vmax-nya 5, berapa ini? 29 ya. Anggap aja seperti itu. Oke. Nah, kita coba ini lagi, percepat lagi. Nah, seperti ini. Nah, melengkung ya, teman-teman. Ini capture-nya 1 ms, kayak kecepatan ya. Kita naikin lagi coba. Nah, ya seperti ini, melengkung ya. Hasilnya melengkung begini. Ini kita coba dulu. Kita coba sambungkan dulu ke modulnya. Oh iya, tadi modulnya belum di solder ya. Jadi ke tegangan ininya, ke tegangan sumbernya yang 12 volt. Ini kita coba solder dulu. Oke. Ya, ini aja dulu, pakai yang dipakai 2 aja dulu. Ini outputnya ke dalam, kita coba solder dulu. Sip. Oke, selanjutnya ke power supply ya. Power supply-nya 12 volt. Kita coba dulu. Oh ya, ini pakai ini aja enaknya. Jumper lagi. Oke, jumper di sini. Bentar, saya coba lihat skematiknya dulu.
Oke, nah untuk plusnya oke, kita coba solder dulu untuk plusnya ini. GDS GD. Oke, selanjutnya saya coba yang sudah amat-amatin tadi. Saya coba mau periksa terlebih dahulu sebelum dicolokkan ke tegangan 12 volt. Kita coba masukkan di sini GDS untuk source-nya ini bagian minnya di sini dan juga plus di sini. Plusnya ada di sini. Nah, ini plusnya ada di sini. Oke, kita coba solder terlebih dahulu. Sip, selanjutnya kita coba dulu ya. Ini minnya plusnya udah. Plus, kita dicek terlebih dahulu. Plusnya sudah semuanya. Udah dicek. Ini udah terhubung dan sesuai. Dan minnya udah dicek juga. Selanjutnya kita coba hubungkan ini dulu ya. Kita coba matikan dulu, jangan dinyalakan.
Kita coba solder dulu ke sini. Kita pasang lewat atas saja. Oke, hangatin dulu ini kakeknya. Sip. Nah, selanjutnya kita coba tes dulu. Ini yang min, ini yang plus. Oke, sip. Jangan sampai short. Konslet. Oke. Ya, tadi saya sudah cek, ternyata ada ground yang belum terhubung, karena yang pasti dari modul Arduino-nya ini groundnya harus nyambung ke sini ya, gitu. Jadi dari setelah itu kita coba nyalain dulu. Ini kan tegangannya 12 volt nih. 12 volt udah dari sini, 12 volt masuk. Setelah itu kita ini belum dinyalakan dulu. Ini belum dinyalakan ya. Tapi hanya kita akan tes MOSFET-nya terlebih dahulu ya. Jadi kita coba nyalakan dulu. Jadi kita nyalain belakangan biar nggak rusak, ceritanya begitu. Oke, sip. Kita coba tes dulu. Oke, ini tadi sudah saya coba pasangin sama solderin semuanya ya. Jadi di sini saya jelaskan lagi. Ini modulnya yang tadi yang sudah dipasang. Ini modulnya di PCB sudah dipasang di sini ya. Oke, tadi ada kabel yang saya ubah karena ini nanti kabelnya panas dan jadi leleh begitu. Bukan leleh sih, dalam artian bakalan putus begitu, jadi diganti karena panas. Dan juga ini sudah dipasang ya untuk lampunya di sini. Ini yang tegangan tinggi, high voltage, yang ini yang tegangan rendahnya yang dari sini. Oke. Untuk menyalakannya pastikan Arduino udah menyala duluan ya, jangan sampai ininya nyala duluan, takutnya ini rusak MOSFET-nya. Jadi ininya dulu dinyalain.
Ini Arduino-nya dinyalain maksudnya. Oke. Jadi saya jelasin kabelnya. Ini kabel ground. Jadi groundnya saya satuin di sini. Ini kabel groundnya. Selanjutnya ini kabel plus ya. Ini yang merah ini plus. Ini dari sini plus. Ini merah ini nih masuk yang di tengah-tengahnya ini tuh. Tengah-tengahnya ini yang CT. Sisanya 12 volt ini kabelnya. Saya ganti pakai kabel ini. Tadi sebelumnya pakai kabel jumper dan enggak bagus, jadi saya ganti pakai kabel listrik biasa. Oke. Ini ya kasih label minus begini. Dan kita coba nyalakan dulu ya. Jadi posisinya udah nyala, udah berkedip di sini. Nah, ada lampunya berkedip. Oh ya, ini nanya ini buat apa? Ini maksudnya buat untuk menyimpan outputnya yang high voltage itu ke sini ketika ada beban langsung. Jadi bebannya ini yang akan menolong untuk mengangkat bebannya begitu ya. Jadi yang untuk menguatkan arusnya begitu. Oke, pertama-tama kita coba nyalakan dulu langsung ya. Jadi kita nyalakan dulu. Oh ya, maaf. Tuh. Oh ya, maaf, saya matikan dulu, maaf. Ini kabelnya ke ke baterai ya, ke aki atau ke ke baterai ya, atau ke power supply ya. Tapi kalau dalam kali ini saya menggunakan power supply 12 volt sampai 24 volt gitu. Jadi sampai maksimalnya di sini maksimalnya. Karena ini trafonya bukan murni trafo inverter, jadi itu sangat nggak efisien banget ya dalam artian ini. Jadi tegangannya harus dinaikkan dulu. Jadi antara ya tegangan dinaikkan jadi 12 sampai 24 lah di antara ini. Selanjutnya ini kabel baterai ya, ini kabel baterainya, dimana ini kabel baterai masuk ke sini nih. Ya maaf, nggak fokus. Masuk ke sini. Ini yang plusnya, plus dari baterai di sini plus. Ini dari baterai ini plus ya, ini yang tengah-tengah yang masuk CT. Nah ini disambung lagi plusnya ke sini. Nah, sedangkan catu daya dari Arduino sendiri saya pakai catu daya dari USB. Jadi tinggal kesininya, tinggal groundnya aja. Nah, kesini. Nah, setelah itu kita coba nyalakan. Jadi ini posisinya harus nyala dulu ya, baru baterainya dinyalakan. Nah, setelah itu nanti ini bunyi. Trafonya itu bunyi, ada suara ning gitu ya. Mirip kayak suara nyamuk kali ya. Jadi suara jangkrik atau nyamuk begitu pokoknya. Itu ada suara tuh, saya matikan dulu kipas anginnya. Jadi di sini nanti ada kedengaran kayak suara ini jangkrik ya di sini. Krik gitu. Nah, kita cek dulu kondisinya di sini, hangat-hangat aja di sini. Satu panas ya. Tapi satu hangat-hangat aja ini. Oke. Coba kita kasih lampu. Nah, inverternya berhasil teman-teman. Aduh, inverternya berhasil. Oke. Wah, ini panas banget nih kabel yang di sini nih. Chip ya. Dan nyala ya. Kita matikan dulu. Oke. Ini bener-bener panas banget sini. Ini seharusnya diganti kabel lagi nih sebenarnya. Kabel yang ini kan kecil lagi nih yang masuk input ke sini. Ini seharusnya pakai
kabel yang gede juga, jadi pasti nyalain agak ngasep ya, jadi harus diganti. Tapi dengan kita udah coba praktek tadi, hasilnya yaitu kita bisa membuat inverter dengan menggunakan Arduino. Jadi Arduino ini dipakai untuk membangkitkan pulsa ya, flip-flopnya yang selanjutnya dikuatkan oleh ini, yang dimana skematiknya yang sudah saya share ya, nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi, dan juga coding programnya silahkan teman-teman download di situ dan bisa langsung dipraktekkan begitu dengan komponen yang saya sudah share juga di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung lihat di situ, bisa beli toko online atau beli di toko terdekat begitu. Ini trafo 2 ampere, tapi rekomendasi saya jangan pakai trafo ini ya. Ini trafo ini nggak efisien banget, jadi banyak yang terbuang begitu. Jadi dianjurkan pakai khusus trafo inverter saja, karena ini kan saya menggunakan trafo yang nggak kepake ya, kebetulan trafonya trafo CT. Jadi kalau benar-benar mau dipakai untuk khusus inverter, pakai trafo yang khusus inverter ya begitu. Nanti mungkin saya share trafo pembelian trafo inverternya ya. Kalau mau seperti ini banyak di toko elektronik, jadi teman-teman pakai. Kalau cuma buat riset, kalau dipakai nggak recommended, karena ini trafonya panas ya, dan sangat berderik begitu trafonya, jadi kurang bagus, dan juga kurang besar juga kawatnya, jadi panas, jadi malah terbakar nanti malahan. Terus ini kondisikan agar heatsinknya digedein aja biar nggak panas, karena ini semakin besar ini beban di sini, maka MOSFET-nya itu juga akan panas juga begitu di bagian sini. Oke, kalau kita nyalain, ingat kalau nyalainnya ini dulu ya, seharusnya itu ada delaynya. Arduino-nya kita mungkin ada modul delay, cuma ini saya nggak tambahin modul delay. Jadi setelah Arduino-nya nyala, baru menyambungkan ini ke baterai. Jadi ada setelah ini nyala, baru baterainya akan menghubungkan ke modul ini atau ke trafonya ini begitu. Jadi kalau kita nyalakan, nah ada seperti itu. Jadi kalau ini yang saya tandain di sini, ntar saya lepas dulu. Ini di sini ini kapasitornya 1000 NF. Ini kalau saya nggak berani megang karena bakal nyetrum ini gitu, karena untuk nyalain lampu lumayan terang ya, ini lampunya Philips 19 watt. Teman-teman kelihatan nggak sih ya? Kelihatan ya, pokoknya ini memang webcamnya agak buram ya. Jadi ini Philips 19 watt 6500 Kelvin gitu, 220 sampai 240 volt AC. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf jika memang penjelasannya kurang jelas, tapi dengan mencoba kita tahu bahwa Arduino juga bisa dipakai sebagai untuk pembangkit frekuensi untuk membuat inverter. Tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu overpower ya, jadi tapi nggak menutup kemungkinan bahwa Arduino juga bisa sebagai pembangkit frekuensi pulsanya untuk inverter begitu. Terima kasih pada teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas dan pengambilannya gambar kurang detail begini ya. Ya mungkin nanti sambil jalan nanti insya Allah di upgrade biar lebih baik lagi dalam pengambilannya. Oke. Jika teman-teman ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Jika ada ide silahkan tulis di kolom komentar juga. Ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah saya langsung balas gitu ya ketika masuk notifikasi di HP saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.